Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan akan memasuki tahap akhir. Rencananya putusan akan dibacakan pada Senin 8 Juli 2024 mendatang. Lalu seperti apakah persiapan Peggy dan tim kuasa hukum menghadapi persidangan putusan nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan Tony RM selaku kuasa hukum Peggy dan Rasman Nasution praktisi hukum. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tony, Bang Rasman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bang Tony terlebih dahulu. Bang Tony, ini tahapan pembuktian sudah selesai dilakukan. Seperti apa persiapan pihak Anda menjelang pembacaan putusan nanti? Ya, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan sangat yakin putusannya nanti permohonan kami dikabulkan, penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kenapa kami simpulkan demikian? Karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jawaban penyidik dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan, kemudian berdasarkan daftar pencarian orang atau DPO. Kami bahas, penyidik menetapkan penyidikan lanjutan, ya, itu tanpa memeriksa keterangan Peggy Setiawan sebagai saksi dengan alasan karena Peggy Setiawan DPO. Nah, Peggy Setiawan ditetapkan DPO dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat itu pada tanggal 15 September 2016. Sehingga kalau ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam Kapolri tersebut, dalam menetapkan DPO itu, pertama ada dua unsur. Pertama adalah seseorang tersebut harus tersangka. Kemudian yang kedua, harus dipanggil dalam peraturan Kapolri tersebut 3 kali, ya, secara patut. Kemudian keberadaannya tidak diketahui atau tidak jelas, maka ditetapkan dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Nah, faktanya saat ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, ya, sejak putusan sampai DPO, ya, yang namanya Peggy Setiawan itu tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Peggy Setiawan juga tidak pernah dipanggil secara patut 3 kali sebagaimana Kapolri tersebut. Sehingga penetapan DPO oleh penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 kepada Peggy Setiawan itu melanggar prosedur atau tidak sesuai prosedur. Nah, sehingga kalau dasarnya penyidik Polda Jawa Barat menetapkan tersangka tidak perlu pemanggilan, tidak perlu pemeriksaan karena sudah DPO, maka DPO tadi yang sudah kami kupas itu tidak sesuai prosedur. Nah, kemudian penetapan tersangka Peggy Setiawan karena bukan DPO, ya, ini analisa kami, ya, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kenapa ini terungkap? Karena dari jawaban dan pembuktian, ya, penyidik tidak bisa membuktikan penetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO, yaitu 15 September 2016. Jadi tidak serta-merta kalau putusan pengadilan itu kemudian jadi tersangka. Yang menetapkan tersangka, yang berwenang menetapkan tersangka itu adalah penyidik, sehingga seharusnya penyidik menetapkan tersangka dahulu, kemudian, ya, ditetapkan DPO. Ini tidak, ya, langsung DPO. Nah, sehingga DPO itu bisa cacat hukum. Kemudian penetapan tersangka, kalau DPO-nya tadi cacat hukum, tidak sesuai prosedur, maka seharusnya penyidik melakukan pemanggilan dulu kepada Peggy Setiawan sebagai saksi, ya, sebelum dijadikan tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangannya halaman 98. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, selain harus memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Jadi meskipun itu tidak tertuang dalam amar,
tetapi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tersebut itu harus digunakan. Tujuannya dalam pertimbangan tersebut supaya fair, supaya calon tersangka atau saksi itu diberikan kebebasan untuk menjawab mengenai alat bukti yang ditemukan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka tersebut, agar hak asasinya itu benar-benar dihormati, hak asasinya benar-benar dihargai. Bang Tony, tahan dulu. Artinya menurut peraturan Kapolri dan juga peraturan MK, penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Silakan Bang Rasman untuk ditanggapi. Iya, saya ini udah udah gerah saya kalau tahun ini ngomong terus ini. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin sampaikan, setahu saya, Saudara Tony RM ini tidak pernah ikut dalam sidang pra-peradilan. Itu poin. Artinya, kalau saudara tidak ikut, maka saudara tidak cukup mumpuni, tidak cukup mafhum, tidak cukup paham dengan apa yang terjadi dalam materi gugatan, karena saudara hanya sebagai seorang pengunjung sidang. Saya sudah tanya, saudara bicara, saya nggak jawab, saya nggak bantah. Dengarin aja dulu, baik-baik ya. Dan dengarin dulu. Waktu saudara bicara panjang lebar, saya diam, saya nunduk. Dan saya barusan berbicara langsung by phone dengan 2 pengacara tim hukum Peggy yang ikut di sidang pra-peradilan. Dan mereka mengatakan bahwa saudara tidak ikut dalam tim pra-peradilan. Maka jangan biasakan diri untuk memborong pekerjaan orang lain. Itu poin pertama. Poin yang kedua, jangan senyum-senyum. Karena yang tim hukum Anda itu pun protes kepada Anda. Udah, Anda tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, tanya kepada tim hukum itu. Poin yang kedua, apa yang saudara sampaikan itu semuanya normatif. Apa yang saya sebut dengan normatif? Saudara menjelaskan secara terperinci dalam situasi yang normal. Memang ada yang diatur oleh KUHP, memang ada peraturan Kapolri, memang ada peraturan Perkaba, peraturan Kabar Eskrim. Memang ada SOP, standar operasional prosedur. Tapi yang kalian selalu lupa ada bahwa penetapan 3 DPO, termasuk Peggy alias Peron, berdasarkan putusan pengadilan yang melalui proses tahapan penyidikan, penuntutan, vonis. Dan karena itu, kalau saudara mengatakan bahwa orang yang sudah DPO lalu kemudian dipanggil 3 kali, tunjukkan kepada saya satu saja contoh atau jurisprudensi di negara ini sehingga orang yang DPO dipanggil dulu 3 kali, lalu kemudian kalau tidak datang baru tetapkan tersangka. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon menetapkan 3 DPO. Sebenarnya kalau dalam konstruksi hukum yang kita paham, yang 3 orang ini sesungguhnya sudah divonis oleh hakim. Hanya saja siapa manusianya? Manusianya ini begitu 2024 muncul sebuah film yang diberi judul Vina Sebelum 7 Hari, lalu kemudian didalami oleh penyidik dengan serta-merta, dengan cepat, dengan patut, dengan wajar, dan terukur. Mereka mulai bergerak, tanya kepada para terpidana, ada pengakuan, ada pernyataan yang mereka mengkerucut kepada satu nama. Termasuklah pernyataan saudara Sudirman yang mengatakan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Untuk memastikan Peggy alias Peron adalah Peggy Setiawan, Polda Jabar datang menggeledah rumah saudara Peggy Setiawan. Di sana ditemukan ijazah yang satu lulusan dengan saudara Sudirman. Ini pengakuan.
Ini legalitas. Sehingga polisi melihat, penyidik menemukan benar pernyataan Sudirman bahwa Peggy alias Peron ternyata adalah Peggy Setiawan. Jadi yang menyebut Peggy Peron bukan polisi. Peggy Setiawan bukan polisi. Polisi menemukan Peggy alias Peron ternyata adalah Peggy Setiawan. Itulah konstruksi hukum yang benar. Poin 2. Poin 3. Setelah melihat, mendalami, saya jadi agak sulit ini berdebat ini karena saudara tidak masuk dalam tim penyusunan ini. Nah, saya pun berharap saudara ke depan jangan diborong semua pekerjaan orang. Kalau saudara tampil dengan dasi, saya senang sekali. Mereka itu rame-rame pasang ganti dasi, jas baru. Sesekali ganti juga jas baru Adinda dengan warna yang berbeda. Oke, kalau Baik. mau trending topik gitu loh. Tapi Oke, yang saya mau Bang katakan, Rasman tahan dulu. Bang Rasman, kita beri kesempatan Bang Tony untuk menanggapi. Silakan Bang Tony. sebentar, satu lagi. Oke, tapi Terkait singkat dengan- saja Bang Rasman. Singkat saja, Tunggu dulu, silakan. satu lagi nih, untuk masuk kepada pra-peradilan. Terkait dengan materi pra-peradilan, mereka hanya fokus pada error in persona. Kalau pada tahapan error in persona, saya dengar jawaban dari Polda Jabar. Saya hakul yakin bahwa gugatan dari yang dibuat oleh para tim, yang dimana saudara Tony RM tidak ikut, kok kayaknya berat untuk diterima. Itu saja, silakan jawab. Baik, Bang Tony silakan tanggapannya. Ya, jadi saudara Rasman tadi mengatakan 3 DPO itu sudah diponis. Pertanyaan saya, ya, diponis berapa? Orang DPO kok diponis? Kalau DPO masuk dalam putusan pengadilan, iya, tetapi bukan diponis. Gimana sih saudara Rasman ini? Jadi gini, ya, saya ini memang tidak masuk, tidak ikut sidang pra-pid karena sudah ditugaskan saya bagian media. Jadi humasnya. Jadi saya berhadapan dengan semua media dan saya pelajari semuanya, bahkan saya mengikuti sehingga saya mampu untuk menjelaskan secara rinci seperti ini. Nah, kami tetap ya pada kesimpulan kami ya bahwa ya, penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu pasti dibatalkan, pasti tidak sah. Karena jelas ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 21 tahun 2014 itu jelas diatur ya bahwa di dalam pertimbangannya halaman 98 ya, selain menemukan 2 alat bukti yang sebagaimana termuat dalam KUHP ya, juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Itu bunyinya. Nah, sehingga hal itu ya tidak pernah dilakukan. Penyidik ya pada tanggal 19 Mei 2024 ya itu memberikan SPDP kepada jaksa. Kemudian 21 Mei 2024 melakukan gelar perkara dan 21 Mei juga menetapkan tersangka. Kemudian 21 Mei juga kemudian jam 18 lakukan penangkapan. Dan BAP yang kami terima salinan BAP itu BAP langsung sebagai tersangka. Tidak ada pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka. Ini bisa saya jawab nggak? Baik, Bisa saya jawab nggak ini? baik, Ya. Bang Tony, Bang Rasman nanti akan diberikan kesempatan lagi untuk bisa mengcounter argumen masing-masing. Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di Baik. iNewsroom. Kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan praktisi hukum Rasman Nasution. Saya kembali ke Bang Rasman. Bang Rasman, tadi Anda masih ingin menanggapi dan menyampaikan pandangan Anda. Kenapa Anda menilai terima pra-peradilan kasih. Peggy sulit Pertama diterima? saya mohon maaf, saya menyampaikan ada tim saya ini ikut karena mereka adalah interrogator yang saya turunkan ketika saya melakukan cek di lapangan. Ya. Nah, jadi kemudian begini, saudara Tony tadi mengatakan dia adalah orang yang ditunjuk untuk ke media. Ini aja udah nggak jujur, saudara. Bagaimana mau bela Peggy? Saya itu diberitahu oleh tim hukum sana. Mereka bilang ke saya, saudara nggak ikut tim, harusnya mereka. Kemudian, kalau bicara ke media, begini, dalam konstruksi hukum yang saya katakan dari awal, saya tidak mengatakan
bahwa mereka sudah divonis yang 3 orang ini. Kalau kita ambil rangkaian ceritanya dalam konstruksi hukum, Anda jangan lupa, saya ini di samping diri saya sendiri sebagai seorang lawyer, saya punya tim, saya juga berdiskusi dengan orang-orang yang ahli hukum, jaksa, hakim, jenderal, baik purnawirawan, baik aktif. Kenapa? Sejatinya sebagai seorang lawyer kita harus mendapat masukan. Makanya kalau kita jujur mengatakan bahwa untuk kasus Peggy ini, taruhlah kita perdebatkan bahwa mereka putusan pengadilan, kalau kita sebut, ada yang disebut dengan putusan pengadilan in absentia. Sebenarnya yang 3 orang yang divonis oleh majelis hakim sehingga keluar 3 nama, itu bisa dimasukkan kategori putusan in absentia. Tetapi tidak kita temukan siapa orangnya. Nah, masalahnya sekarang, begitu vonis dilakukan, lalu kemudian penyidik bergerak cepat, mereka mengkerucut kepada 1 nama. Dari mana itu? Di luar dari Sudirman, ada lagi 17 orang yang diperiksa oleh penyidik yang mengatakan bahwa Peggy alias Peron adalah Peggy Setiawan. Itu clear sampai di situ. Lalu kemudian saya tengok didatangkan ahli. Saya lihat ahli yang didatangkan itu ketika ditanya dia juga kelabakan gitu. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa seseorang dipanggil di 3 kali. Itu kan dalam keadaan normal. Ini tidak normal. Ini ada force major istilahnya, sehingga harus dilakukan cara-cara cepat dan tindakan yang terukur. Maka ketika diperiksa dari keterangan para terpidana yang berubah-ubah ini mengkerucut ke 1 nama. Tapi saya menjadi aneh ini, Saudara Tony. Saudara mengatakan tadi bahwa pasti ditolak. Inilah orang hukum yang nggak ngerti hukum. Kau belajar dulu kau. Baik, Sejak Bang kapan Tony seorang silakan ditanggapi. lawyer Bang Rasman, mengatakan Bang Rasman, pasti ditolak? kita Pasti berikan benar kesempatan Bang Tony pembelaannya. dulu untuk Nggak menanggapi pernah Bang itu. Rasman. Silakan Bang Tony. Nggak pernah itu. Ya, Bang silakan. Tony, audionya masih di mute, Bang. Bisa dibuka terlebih dahulu. Bang Tony, audio Anda masih termute. Ya, baik. Jadi kalau setiap ditanya oleh presenter atau host seberapa yakin, kami yakin gugatan kami pasti dikabulkan, permohonan kami pasti dikabulkan. Itu ya, bukan ditolak ya, kami dikabulkan. Insya Allah. Nah, nih, jadi tadi Bung Rasman, silakan di peraturan mana kalau DPO itu harus dipanggil dulu. Ya, ketika ya penetapan DPO terhadap 3 orang itu, termasuk Peggy Setiawan, menurut penyidik dalam jawabannya, menunjukkan uraian bahwa ditetapkan DPO itu tanggal 15 September 2016. Sehingga saya ulangi, biar Bung Rasman paham. Kalau ditetapkan DPO tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan, tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Saya bacakan. Pasal 31, ayat 1, tersangka. Singkat saja Bang Tony. Itu nggak perlu dibaca itu, Tony. Itu dari kepala saya itu. Itu dari kepala saya itu yang Anda bilang itu nggak perlu dibaca itu. Dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Ya, artinya ini bisa saya ngomong. Baik, Bang Tony. Bang Tony, karena durasi kita juga terbatas, mungkin tidak usah dibacakan peraturan Kapolri ini. Saya langsung tanya ke Bang Tony, seberapa yakin Anda pra-peradilan akan diterima Senin nanti? Sangat yakin, karena penetapan DPO-nya juga 15 September 2016 melanggar prosedur atas peraturan yang waktu itu berlaku, dan penetapan tersangkanya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Ini durasinya pendek. Sudah bisa saya jawab nih. Dan itu tidak dipenuhi oleh penyidik sehingga penetapan tersangka kami yakin tidak sah. Baik, Saya Bang jawab Tony ya, sangat closing yakin dan statement. optimis. Saya ke Bang Rasman, pertanyaan yang sama. Seberapa yakin Begini. Anda pra-peradilan Peggy Setiawan akan diterima atau ditolak nanti? Saya orang hukum, saya kok meyakini agak berat dikabulkan. Itu bahasa saya. Tapi yang paling penting,
Saudara Tony, saudara saya ingatkan bahwa sesungguhnya pengacara keluarga Vina dan keluarga Eki, klien saya Yosi Ahdian, sudah mengatakan seluruh proses tahapan dari 8 terpidana, termasuk yang 3 DPO ini berjalan dengan normal. Karena itu, mari kita uji nanti di putusan. Ke depan saudara Tony, jangan bicara kalau saudara tidak masuk dalam ranah itu. Nanti ngawur. Apa yang ngawur? Saya masih ingat Selasa yang lalu. Dengarin dulu baik-baik. Selasa yang lalu, saya tampil di Rakyat Bersuara iNews TV. Di situ ada tim hukum saudara, adik saya, rekan saya, sahabat saya, saudara Insang Nasruddin. Saudara Insang Nasruddin mengatakan bahwa seorang tersangka atas nama Peggy Setiawan baru keluar diterbitkan 2024. Bang Rasman, Bang Tony berbeda pendapat, tapi kita sama-sama nantikan bagaimana putusan Majelis Hakim di sidang pra-peradilan Senin nanti. Bang Rasman, Bang Tony, mohon maaf sekali durasi kita terbatas malam hari ini. Tony, mohon maaf sekali, Bang, waktu kita sudah habis. Kita sama-sama tunggu keputusan Majelis Hakim pada sidang Senin nanti. Terima kasih banyak Bang Tony dan Bang Rasman telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat, selamat malam Bang Tony, Bang Rasman.